Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Taskira dengan NPM 1406102000035 akan menjelaskan mengenai model MM1 dan contoh kasusnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu antrian dan sistem antrian. Proses antrian merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, menunggu dalam baris antrian jika belum dapat dilayani, dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut sesudah dilayani. Menurut Westpac-Crick, sistem antrian adalah himpunan customer, server, beserta aturan yang mengatur antara kedatangan customer dan pelayanannya. Kemudian terdapat komponen dalam antrian, yaitu populasi masukan atau input population, distribusi kedatangan, disiplin pelayanan yang terdiri dari FCFS, first come first serve, LCFS, last come first serve, SIRO, service in random order, PS atau priority service. Dan juga ada fasilitas pelayanan, distribusi pelayanan, kapasitas sistem pelayanan, dan karakteristik sistem lainnya. Dalam sistem antrian terdapat beberapa model, salah satunya adalah model MM1. Apa itu model antrian MM1? Suatu sistem antrian didefinisikan dalam sebuah notasi yang kerap dikenal dengan sebutan notasi Kendall sesuai dengan nama penemunya. Berdasarkan aturan notasi Kendall, notasi pertama didefinisikan sebagai distribusi waktu antar kedatangan yang terdiri dari M. Markov menunjukkan distribusi eksponensial, E. Erlang yaitu distribusi Erlang dengan fase, D. Deterministik nilai-nilai bersifat konstan, dan G. General distribution menunjukkan bahwa distribusi tidak spesifikasi. Kemudian ada notasi kedua didefinisikan sebagai distribusi waktu pelayanan yang notasinya terdiri dengan sama seperti notasi yang pertama. Yang ketiga, notasi untuk jumlah server terdapat single yang disimbolkan sebagai 1 atau multi server yang disimbolkan sebagai S. Notasi keempat yaitu sumber populasi yang disimbolkan F apabila dia finite atau terbatas dan disimbolkan I infinite apabila dia tidak terbatas. Notasi kelima juga sama, panjang antrian yang simbolnya F ataupun I. Yang keenam adalah disiplin antrian yang terdiri dari FIFO yaitu first in first out, LIFO last in first out, dan prioritas ataupun random. Model MM1 yang apabila dituliskan secara lengkap adalah MM1 Infinite FCFS, yang secara definisi merupakan sistem antrian sederhana di mana waktu antar kedatangannya berdistribusi eksponensial yang disimbolkan sebagai M, waktu pelayanan berdistribusi eksponensial yang disimbolkan sebagai M, menggunakan satu server yang disimbolkan sebagai 1, kapasitas sistemnya infinite yang disimbolkan sebagai simbol infinite, dan customer dilayani dengan dasar first come first serve FCFS ataupun juga first in first out FIFO. Berikut ini merupakan model antrian MM1. Dalam model MM1 ini terdapat beberapa asumsi. Yang pertama, populasi input tak terbatas. Yang kedua, distribusi kedatangan pelanggan potensial mengikuti distribusi Poisson. Yang ketiga, distribusi pelayanan mengikuti pedoman FCFS first come first serve. Yang keempat, fasilitas pelayanan terdiri dari saluran tunggal. Yang kelima, distribusi pelayanan juga mengikuti distribusi Poisson. Yang keenam, kapasitas sistem diasumsikan tak terbatas. Lalu terdapat performansi antrian yang dapat dilihat sebagai berikut. Berikut ini beberapa contoh kasus model MM1, yaitu antrian pelayanan di bank dengan 1 teller, antrian 1 pom bensin dengan 1 orang pelayanan, antrian tempat potong rambut dengan 1 pegawai, dan juga antrian pintu keluar parkir mobil dengan 1 petugas. Selanjutnya, contoh pengaplikasian kasus. Jartos atau Jatinangor Square mengoperasikan 1 pintu keluar motor dengan 1 orang pegawai yang bernama Budi. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson yaitu 23 motor per jam. Budi dapat melayani rata-rata 30 motor per jam dengan waktu pelayanan setiap motor mengikuti distribusi eksponensial. Kemudian hitunglah A. Tingkat intensitas pelayanan atau ROH, B. Jumlah kendaraan yang diharapkan dalam sistem, C. Jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian, D. Waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan, E. Waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Selanjutnya adalah pembahasan. Diketahui rata-rata tingkat kedatangan adalah 23 motor per jam, maka lambda sama dengan 23. Dan rata-rata tingkat pelayanan sama dengan 30 motor per jam, yang berarti mu sama dengan 30. Soal yang pertama, A. Tingkat intensitas pelayanan. Dengan rumus lambda dibagi mu, diperoleh hasil 0,767. Maka Budi atau petugas pelayanan parkir motor Jartos akan sibuk melayani kendaraan selama 76,7% dari
waktunya, sedangkan sisanya 23,3% digunakan untuk istirahat. Yang B, jumlah kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Hal itu sama saja dengan panjang sistem antrian yang disimbolkan dengan LS. LS sama dengan lambda dibagi mu dikurangi lambda, diperoleh hasil 3,28. Maka Budi mengharapkan terdapat 3,8 kendaraan yang berada dalam sistem. C, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian, atau sama saja dengan LQ atau panjang antrian. Dengan rumus LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi mu dikali mu dikurangi lambda, diperoleh hasil 2,52. Maka terdapat 2,52 kendaraan dalam antrian yang menunggu untuk dilayani. D, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan. Dengan rumus WS sama dengan 1 dibagi mu dikurangi lambda, diperoleh hasil 0,14 jam atau 8,4 menit. Maka waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem antrian selama 0,14 jam atau 8,4 menit. Yang terakhir, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Dengan rumus WQ sama dengan lambda dibagi mu dikali mu dikurangi lambda, diperoleh hasil 0,11 jam. Maka waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian adalah 0,11 jam atau 6,6 menit. Berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.